itu. Nah, peta itu sudah menunjukkan sebenarnya di sepanjang Sungai Karangmumus itu ada wilayah-wilayah yang memang harus terendam gitu. Ada wilayah yang harus terendam? Harus terendam. Saya katakan dengan garis bawah dan tebal itu harus terendam. Selamat sore, kembali lagi di program Good Time. Kali ini kita punya teman ngobrol yang spesial. Kalau kemarin kita ngomongin soal politik gitu dengan tokoh-tokoh politik di Balikpapan, di Samarinda. Nah, ini kita akan ngomong lebih serius lagi. Lebih serius karena kita akan ngomongin jangka panjang, jangka pendek terkait dengan isu yang sudah menaun. Apa isunya? Kita akan ngomongin soal banjir yang terjadi di Samarinda. Tetapi bukan hanya banjir ya, kita akan ngomongin soal lebih jauh lagi terkait pengelolaan air. Nah, apa kaitannya pengelolaan air dengan banjir? Mungkin nanti dengan kita akan lebih detail dengan narasumber saya. Kebetulan ini sudah ada narasumber di samping saya dengan Bapak Budi ya. Budi, panjangnya siapa Pak? Yohanes Budi Sulistyo Adi. Yohanes Budi Sulistyo Adi. Nah, soalnya saya tadi nggak hafal nama lengkapnya, jadi saya nanya ke Pak Budi panggilannya ya. Pak Budi diaktif di mana ini? Iya, saya adalah aparatur sipil negara bahasanya sekarang. Dulu disebutnya PNS, dulunya lagi pegawai negeri. Pegawai negeri ya. Cuman saya memang tugasnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Lebih tepatnya lagi satuan kerjanya di Fakultas Kehutanan. Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Oke. Jadi sudah di struktural atau dosen? Dosen biasa, tapi memang ada tugas tambahan sedikit di salah satu pusat penelitian. Di Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Unmul. Jadi kita menjalankan satu pusat penelitian geospasial namanya. Geospasial. Singkatnya seperti itu. Namanya panjang soalnya. Geospasial. Apa sedikit aja cerita apa itu yang dilakukan? Iya, sebenarnya pusat penelitian kami ini adalah amanat dari Badan Informasi Geospasial di pusat, satu lembaga setingkat kementerian, bahwa mereka ingin ada teman-teman di kampus yang bisa membantu teman-teman di daerah dalam menyelenggarakan informasi geospasial. Bahasanya seperti itulah. Tapi gampangnya membantu supaya semua proses pemetaan itu berjalan dengan baik. Nah, kira-kira seperti itu. Gampangannya gitu, karena akademisi harus bisa menggampangkan. Tapi bukan menggampangkan urusan ya, menggampangkan bahasa ini. Ini satu lagi kita kedatangan tamu dari, ini mungkin banyak yang sudah kenal ya. Kayaknya aktivis lingkungan atau aktivis sosial ya, kita nggak tahu. Nah, mungkin nanti kita tanya namanya Pak Kris atau kita panggil Pak Mas nih? Atau Mas saja. Mas Kris ya, Mas Krisdianto. Nah, Mas Krisdianto, bukan Kali Jamrut ya. Apalagi ada Krisdianto. Iya. Mas Krisdianto. Nah, Mas Krisdianto ini kemarin aktif ya, beberapa kali melakukan rame gitu, entah itu di media sosial ataupun juga turun langsung ya, ketika misalnya terjadi banjir. Bahkan Mas Kris bisa memberikan informasi-informasi yang menjadi rujukan masyarakat di Samarinda. Nah, nanti Mas Kris bisa cerita lebih dalam. Tapi sebetulnya Mas Kris selain itu apa kegiatannya? Kalau saya sih untuk aktif di sungai, walaupun sebenarnya lebih pertama tuh mulai tahun 2014. Aktif di sungai? Maksudnya apa? Berenang kah? Gimana aktif itu? Di sungai itu, kalau aktif di sungai mulai saya kecil. Karena saya hidup dekat sungai? tinggal di bantaran Sungai Karangmumus dari zaman Datuk. Mulai kecil saya emang Sungai Karangmumus adalah halaman rumah saya. Nah, dan saya juga salah satu pelaku ya yang dilakukan masyarakat pada umumnya, melakukan pembuangan dan memisahkan Sungai Karangmumus pada umumnya. Tahun 2014 saya lebih ke sosial di manajemen pengelolaan sampah, kemudian ketemu dengan teman-teman di GMSSKM. Apa tadi GMSSKM? Apa itu? Gerakan Memungut Sampah Sungai Karangmumus tahun 2015 dan mulai aktif hingga saat ini. Itu 3 tahun pertama, sudah hampir masuk mau tahun kelima ya ini.
Kemudian di tahun 2017 bersama tim lagi memecah lagi dari GMSKI melahirkan namanya Gempar. Gempar itu yang mengurusi gerakan merawat dan menjaga parit. Dia fokus untuk masalah drainase. Jadi bukan hanya masalah di sungainya saja, ternyata permasalahan kita banyak di sistem drainase kita yang juga bermasalah. Nah, kegiatan saya sehari-hari selain di 2 organisasi non-profit, ya saya juga usaha di kecil-kecilan. Apa usahanya? Berbagai macam. Karena yang penting halal gitu ya. Halal, dan beberapa ada yang sempat juga menjadi mola sedikit. Mas Budi tahu di Taman Borneo. Kemudian saya juga saat ini sebagai karyawan jadi di salah satu destinasi wisata di Kota Samarinda. Oke, sangat sibuk sekali kayaknya ya. Ceritanya itu udah dengar sudah sibuk. Apalagi aslinya kan kita nggak bisa membayangkan nih aslinya. Oke, kita ke Pak Budi ya. Pak Budi, mungkin begini. Di Samarinda ini kan ya mungkin yang sering banyak diketahui oleh orang bahwa banjir ya, terutama banjir itu kan sudah menahun lah. Ibaratnya setiap tahun pasti ada ya. Gitu. Nah, sebetulnya mungkin Mas Budi juga melihat itu. Yeah. Kan yang saya tahu katanya Pak Budi lah karena dosennya. Pak Budi sudah terlibat juga dalam apa namanya tata ruang ya. Yeah. Dalam tim untuk tata ruang itu Pak Budi melihatnya seperti apa? Dengan konsep yang dengan peristiwa yang terus-terusan seperti itu. Ya, mungkin ya terpaksa harus sedikit kembali ke teori ini. monggo silakan. Karena dosen itu tidak bisa lepas dari teori. Ya. Kalau nggak berteori bukan dosen lah ya. Memang harus seperti itu. Nah, jadi secara teoritis mungkin kita bisa ngelihat juga sama-sama Samarinda ini posisinya seperti mangkok lah. Oke, mangkok. Bayangkan seperti mangkok. Jadi pinggir-pinggirnya agak tinggi, dalam tengahnya kemudian tinggi, terus depannya ini yang agak rendah gitu. Sehingga Samarindanya itu posisinya pas di mangkoknya, di tengah-tengah mangkoknya itu, kemudian ada keluarannya ke sana. Nah, jadi dengan kondisi yang seperti itu, pasti bisa dipahami bahwa ada kalanya pasti mangkoknya ini tidak semuanya airnya keluar ke sana gitu. Masih tertahan, kemudian ada yang menumpuk di mana, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kalau mau lebih detail lagi, bisa kita lihat juga sebenarnya di peta-peta. Itu ada salah satu peta yang sering jadi kita jadikan rujukan juga, yang sudah dibuat sebenarnya tahun 1944 oleh tentara Amerika juga oleh tentara Belanda waktu itu. Nah, peta itu sudah menunjukkan sebenarnya di sepanjang Sungai Karangmumus itu ada wilayah-wilayah yang memang harus terendam gitu. Ada wilayah yang harus terendam? Harus terendam. Saya katakan dengan garis bawah dan tebal itu harus terendam. Oke. Harus terendam ya? Memang ada yang harus ya? Harus. Oke. Nah, jadi kalau istilah lebih detailnya lagi, kita bicara soal geomorfologi sungai, maka daerah itu sering dikatakan sebagai floodplain. Floodplain. Atau dataran atau paparan banjir. Oke. Apa sih ya sebenarnya definisinya ya? Seperti namanya, daerah itu, saya sebutkan tadi harus terisi air. Saat sungainya nggak cukup gitu kan. Karena sungai pasti punya kapasitas tertentu. Saat air hujannya banyak, dia pasti akan keluar dari sungainya. Nah, keluarnya kemana? Ya ke floodplain itu. Karena secara topografi dia memang bentuknya agak lebih rendah lah daripada yang lain, tapi kemudian dia punya saluran-saluran yang menuju ke sungai. Jadi itu akan cepat mengisi ke samping sehingga itu memang harus terendam. Harus terendam. Oke. Nah, bentar Pak Budi, itu di daerah mana aja kalau itu cukup luas ya, Mas Kris juga hafal wilayah-wilayah itu. Kita sering kadang-kadang juga kita survei sama-sama ngeliat daerah itu. Tapi minimal di pinggir-pinggir Karangmumus mulai dari atas dari kalau sekarang sudah menjadi jalan S Parman atau Rohi Rahayu dulunya. Nah, itu ke atas sana itu selalu ada pinggir-pinggir sungai yang memang dulunya itu floodplain. Dan itu sebetulnya harusnya menjadi itu memang harus terendam. Harus terendam air. Secara berkala dia memang pasti akan terendam, akan menampung air yang tidak cukup di Sungai Karangmumus. Nah, ini kita baru bicara Sungai Karangmumus ya, tapi Samarinda ada banyak sungai. Siap. Nah, jadi ada Karangmumus, ada Karangasem besar, ada Karangasem kecil. Kalau di arah timur nanti ada Sungai Sambutan, di arah selatan ada Sungai Palaran, ada Sungai Loajanan sama Rapak Dalam.
Belum lagi sungai-sungai kecil seperti Loa Bakung, Loa Buah. Ada banyak sebenarnya sungai di kita yang semuanya bermuara ke Sungai Mahakam. Nah, masing-masing punya floodplain juga gitu. Oke. Jadi itu sebenarnya sudah jadi takdir bahwa kita pasti akan terendam suatu saat. Nah, cuman nanti bisa dibahas lagi nih gimana-gimananya gitu kan. Berarti gini, berarti betul ya. Dulu kan sempat siapa Pak Gubernur itu bilang banjir itu kan selalu ada gitu. Berarti apa yang disampaikan Pak Gubernur sebetulnya tidak salah ya, bahwa Samarinda akan terjadi banjir dan terus-menerus itu memang demikian, memang harus ada daerah-daerah yang terendam kan. Oke, pertanyaannya begini Pak. Tetapi kan bahwa kita bermasyarakat gitu ya kan, mungkin kan pengen kehidupan yang lebih baik ya. Artinya bagaimana mungkin banjir itu bisa terkurangi, mobilitas masyarakat bisa bagus lagi. Nah, kira-kira menurut pengamatan dari Pak Budi, apa nih yang harus dilakukan? Kan sekarang ini crowded nih, bahkan mungkin hari ini selama 2 hari kan sudah ada penggusuran tuh kan untuk membersihkan bantaran Sungai Karangmumus. Itu mungkin salah satu yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda. Nah, sebetulnya apa sih yang bisa lagi dilakukan, baik dari jangka pendeknya, jangka menengah, hingga misalnya hal yang lebih strategis dari itu? Ya, kalau boleh saya ke belakang sedikit. Boleh, nggak ada yang nggak boleh ini. Ke belakang sedikit, soalnya kan kita nggak mungkin langsung ngobrolin soal tindak lanjut tanpa membedah masalahnya gitu kan. Nah, sekarang kita fokus mungkin masalahnya ke banjir di Samarinda. Tadi sudah saya sampaikan secara kata-kata ilmiahnya, secara geomorfologis, memang ada wilayah-wilayah yang harus terendam. Satu itu. Nah, tapi di sisi lain tentunya juga ada wilayah-wilayah yang dulunya harus terendam dan memang sudah terendam itu sekarang jadi bangunan. Dan itu banyak gitu kan. Banyak sekali ditambahin Mas Kris. Jadi wilayah-wilayah yang secara alami harusnya menjadi tampungan air saat sungai itu tidak cukup di sungai, itu sekarang sudah terisi dengan bangunan. Nah, secara ilmiah lagi tentunya kalau dia diganti dari tadinya kondisinya alami, tumbuhan misalnya gitu, vegetasi, ada pohon, ada semak sedikit, atau misalkan ada rawanya, kemudian hilang, tiba-tiba jadi beton, maka kalau hujan datang dia pasti langsung akan mengalirkan air ke sungainya atau ke samping-sampingnya gitu. Nah, sekarang bisa dilihat perkembangan kota ini dari tahun 1940-an atau 70-an yang mungkin ada data penginderaan jauh yang pertama yang bisa kita dapat gitu, itu sampai hari ini sudah sangat banyak sekali ya wilayah-wilayah yang tadinya harusnya terendam, tapi sekarang sudah menjadi wilayah yang terbangun dan akhirnya tentunya tidak bisa lagi meresapkan air. Nah, jadi kalau ditanya kenapa banjir, jawaban pertama dari saya sebagai akademisi pasti adalah karena perubahan dari wilayah yang tadinya alami, bisa meresapkan air, bisa menyimpan air, kemudian hilang. Tidak bisa lagi, tidak punya kemampuan lagi untuk meresapkan air. Nah, pertanyaan kemudian, hilangnya berapa banyak dan berapa cepat? Nah, itu kan pertanyaannya ya. Kalau itu pertanyaan lain lagi nih. Pertanyaan tambahan lagi. Berapa banyak dan berapa cepat? Gitu. Berapa banyak dan berapa cepat? Nah, Oke. Saya kembali lagi nih. Saya 1994 mulai tinggal di Samarinda sebagai seorang mahasiswa yang ya seperti biasalah mahasiswa kan. Kadang dikirim, kadang enggak gitu kan. Kadang-kadang ada kiriman, kadang-kadang harus minta nasi sama ibu kos gitu kan. Ya itu dulu-dulu lah. Nah, tapi minimal dari tahun itu saya sangat merasakan bahwa Kota Samarinda itu masih sangat bagus. Masih sangat bagus dalam artian masih banyak tempat-tempat yang sangat alami. Dulu tinggal di mana? Dulu sekitar Forvo, tapi kemudian mainnya kan mana-mana. Kadang-kadang main ke sungai juga, kadang-kadang main ke hutan ya kan. Jadi wilayah-wilayah di Samarinda waktu itu masih sangat banyak yang masih hijau ya Mas Kris ya. Mas Kris yang pelaku sejarah lebih awal lagi pasti bisa lebih menjelaskan nanti ini. Nah, kemudian makin ke sini, makin tahun 2000, 2005, 2010, 2015 sampai hari ini 2020 ya. Berarti sudah sekitar 25 tahun lebih dari saat saya pertama kali menginjak kaki di sini. Itu sudah sangat pesat pembangunannya. Bisa saya garis bawahi mungkin kita dari mulai tahun 2000-an itu sudah sangat pesat perkembangan Kota Samarinda itu, dan terutama wilayah yang tadi harusnya tergenang itu gitu. Nah, seberapa luasnya mungkin tadi hampir sama dengan wilayah yang harus tergenang karena tinggal sedikit sekali kalau kita petakan dilihat itu. Nah, sekarang sudah tinggal sedikit yang tersisa gitu. Nah, jadi dengan kecepatan yang seperti itu, tapi kemudian tidak ada
upaya yang betul-betul frontal ya untuk menghambat laju air masuk ke sungai dan menampung atau mengalirkannya, maka ya pasti kita kalah. Gitu. Kita kalah dengan sungai karena kita sudah mengalahkan mereka dengan menghilangkan rumahnya. Oke. Nah, itu kata-katanya Mas Kris biasanya. Berarti intinya itu dampak dari yang harusnya tadi tergenangi terus ditutupi akhirnya ya kemana-mana gitu ya, Pak Budi ya. Kalau ini tadi kan belum ini Pak Budi. Tadi mungkin flashbacknya sudah cukup menjelaskan. Cuma ini apa yang harus dilakukan itu? Ya, kita bicara hari ini. Kita tadi bicara flashback, sudah bicara kenapa sebabnya. Sekarang kita bicara kita harus apa ya? Gitu. Nah, kita sekarang sudah di 2020 dan sudah mengalami keterlanjuran yang luar biasa. Saya harus katakan seperti itu. Keterlanjurannya banyak. Satu, keterlanjuran yang sudah banyak wilayah yang terbangun. Dua, keterlanjuran juga yang membuka lahan, terutama batu bara. Ada banyak lokasi batu bara di Samarinda. Ada juga perumahan-perumahan yang tadinya di wilayah yang harusnya masih bisa menyimpan air, sekarang jadi perumahan. Jadi keterlanjuran kita sudah begitu banyak, sehingga apa sih yang masih bisa dilakukan, gitu kan? Tentunya ada beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh Pemkot, Pemprov maupun pemerintah pusat. Nah, itu kalau kita bahas panjang lebar juga sebenarnya. Satu-satu soalnya. Nah, tapi intinya sebagai masyarakat kita harus kembali tadi pahami dulu bahwa memang Samarinda itu ada bagian yang harus terendam. Saat kita mengisi bagian yang terendam itu dengan benda padat, dengan rumah, dengan bangunan, ya kita harus pikirkan kemana air harus disimpan atau mampir gitu. Pada saat airnya memang banyak gitu kan. Nah, kemudian bagaimana juga mengalirkan dia, kalau secara rekayasa sipil ya, harus bagaimana dia mengalirkan supaya cepat keluar ke pembuangan sungai kita. Gitu. Peran kita sebagai masyarakat apa? Tentu ada. Nah, kalau dari sisi masyarakat, mungkin tentu kita tidak bisa membangun drainase, tentu kita tidak bisa membeli gorong-gorong besar, tentu kita tidak bisa membangun dan seterusnya. Yang kita bisa lakukan adalah kita berpartisipasi dalam meresapkan air sebenarnya. Nah, tapi ini memang tetap tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, oke, kita mungkin membantu meresapkan air dengan membuat lubang resapan lah, misalkan biopori gitu ya. Biopori ya. Tapi mungkin biopori juga tidak selalu efektif ya, karena sangat tergantung dengan jenis tanah. Harus cepat juga itu, meskipun ada pengaruhnya. Kemudian membantu meresapkan tanah seperti apa? Contoh lah, saya yang ambil yang gampang saja. Saya punya rumah, misalkan 13 kali 15 meter luasnya. Bangunannya mungkin saya belum besarkan rumahnya, jadi masih 6 kali 6 meter. Kan ada halamannya luas tuh. Nah, halaman luas jangan disemen semua. Kalaupun misal perlu ada yang keras, silahkan diperkeras tapi pakai paving. Nah, itu sudah membantu meresapkan air. Karena ada peresapannya ya, paving. Kalau masih ada tanah yang bisa secara alami biarkan di situ, biarkan. Ditanamin tumbuhan dan seterusnya. Kalau semua orang melakukan itu, kita sudah membantu sekali untuk meresapkan air ke dalam tanah. Dari kita mungkin bisa di situ. Yang lainnya nanti Mas Kris bisa bahas lebih banyak bagaimana merawat drainase dan sungai kita yang selama ini sudah kita perlakukan dengan sangat buruk. Pak Budi, terus saya juga punya lahan depan rumah kosong gitu. Tapi memang sengaja bayangan saya ini untuk daerah resapan. Tapi sekarang itu apa? Jadi markasnya kucing situ Pak. Akhirnya juga bingung juga ini. Sama sih sebenarnya. Sama sih gitu ya. Jadi memang ada mau di tembok akhirnya khawatir apa ya tadi itu nggak ada resapan, mau kita buka ternyata jadi tempat kakusnya kucing kan. Oke. Sekarang kita giliran ke Mas Kris ya. Mas Kris, ini kan waktu banjir kemarin ya, Lebaran ya. Itu sehari sebelum Lebaran kalau nggak salah ya. Sehari mulai ini ya. Sehari sebelum Lebaran. Sehari sebelum Lebaran sampai setelah Lebaran ya. Itu kan Samarinda ya termasuk besar lah. Beberapa orang cerita bahwa ini termasuk besar dibanding banjir-banjir sebelumnya gitu. Nah, dan di situ juga salah satunya waktu itu sosial media Mas Kris ini menjadi ramai ya, karena di situ Mas Kris menceritakan bahwa akan terjadi banjir. Waktu itu di daerah mana sebetulnya? Yang banjir? Mulai dari Sungai Bawang sampai ke bawah sudah dampaknya akan terjadi itu ya. Waktu itu belum terjadi ya, cuman Mas Kris sudah memberikan informasi seperti itu ya. Jadi gini,
Sebenarnya kita bicara city close ya untuk saya mengamati mulai apa ya, luapan dari Karangungus itu mulai tahun 2015 memang sudah ada genangan-genangan tapi tidak tidak sebesar di 2 tahun terakhir ini. Terus tahun 2017 sempat juga itu daerah Pemuda itu sepinggang. Terus yang terakhir memang di tahun 2019 belum ada tempo 1 tahun ya, 3 kali kita dapat kiriman limpahan berkah ya. Saya bilang air itu berkah sebenarnya, kita aja yang nyoba dia musibah. Nah, dari 3 kali tanggal 9 Juni 2019, terus Januari 2020 dan kemudian bulan Mei 2020 itu 3 faktor yang berbeda-beda penyebabnya. Penyebab banjirnya dari faktor yang berbeda. Oke. Nah, jadi nanti saya akan jelaskan kenapa saya bisa menghitung ini jam berapa. Karena ini saya harus mulai di yang tahun 2019. Waktu itu hujan cukup lebat. Ini yang tahun berapa? Tahun 2019. Lebaran yang sebelumnya. Oke. Lebaran tahun sekitar sebelumnya. Juni gitu ya. Juni, 9 Juni tepatnya, 9 Juni. Waktu malam cukup sebenarnya hujan di daerah atas itu sudah mulai semingguan yang lalu. Intensitasnya mulai rata. Dan kadang sering opini yang berkembang di sini di publik bahwa curah hujan kita tinggi. Perlu ingat Kalimantan tuh emang curah hujannya tinggi karena kita hutan hujan. Jadi kalau ada yang bilang ini adalah musim 10 tahun, 40 tahun segala macam, saya pikir ini perlu diperbaiki kembali karena memang Kalimantan itu hutan hujan. Jadi curah hujan memang tinggi walaupun pada titik-titik tertentu dia tidak mampu menampung dari kapasitas air yang diberikan. Dan seperti bilang Bang Budi bahwa memang ada area-area yang harus tergenang. Dan sekarang area yang tergenang itu ada penghuninya. Nah, kita kembali lagi di 9 Juni itu semalaman hujan subuh dan saya sewaktu itu sama Bang Hairil, Ketua Gempar, saya bilang, Bang Hairil, saya dapat laporan di bendungan titik air sekian. Pagi waktu itu bendungan Benanga ya? Bendungan Benanga. Sekian. Dan saya firasat saya ini nggak enak. Saya cek pengukuran. Jadi sama Bang Hairil waktu pagi jam 7 itu kita melakukan pengukuran mulai dari muara sampai ke bendungan. Nah, penyebabnya memang curah hujan kita paling tinggi di Tanah Merah waktu itu. Tanah Merah, terus di Bayur, dan itu berada di kawasan dasnya di bawah bendungan Benanga. Oke. Nah, jadi tidak sungainya di bawah bendungan Benanga. Jadi 50% air yang menyumbang pada bulan Juni itu 50% dari Benanga ke atas dan 50% di bawah. Kenapa? Selalu orang bilang bahwa bendungan Benanga dibuka. Nah, bendungan Benanga yang mana pintunya? Itu yang kita harus. Ya? Ini opini yang berkembang di masyarakat. Pintu bendungan Benanga dibuka, bendungan Benanga buka, pintu Benanga yang mana dibuka? Itu lebar yang ukuran 40 meter sama 2 pintu itu tanpa, jadi spillway langsung begitu air penuh ya limpas, tidak ada pintunya. Memang nggak ada pintunya ya? Yang terjadi pada bulan Juni, mungkin di situ saya cek ya, banyak fotonya gede-gede tuh di sosial media kan pintu limpasan air kan begitu gede, nggak ada pintunya sebenarnya. Ada pintu samping tuh pintu buang lumpur atau irigasi sebenarnya. Yang saya amati memang 9 Juni itu 50% itu disumbang lebih itu dari bawah. Kenapa saya bilang gini? Waktu itu posisi Sungai Mahakam itu lagi surut. Jadi di muara itu surut banget waktu bulan Juni itu. Nah, mulai tinggi di es Gang Nibung. Saya bilang itu kalau bilang orang bottleneck segala macam, itu saya bilang zona delay. Jadi air itu punya namanya zona pelambatan. Dan di Gang Nibung itu? Gang Nibung, karena dia bentuknya es. Karena orang-orang ngomong dia di zona pelambatan. Dia es, dan memang cukup tinggi elevasinya. Dan hambatan-hambatan itu saya hitung ada sekitar 10 hambatan sampai di di Gunung Lingga. Kenapa? Mungkin nanti kalau lihat di sosial media saya foto-foto jembatan-jembatan yang menjadi bendungan secara alami. Jadi bendungan jembatan itu dikonstruksi terlalu rapat sehingga kumpai atau tanaman-tanaman itu menghambat air. Nah itu ada berapa? Ya? Banyak banget jembatan-jembatan kayu sampai di atas itu. Nah itu kita sudah sampaikan jauh-jauh hari. Bahkan ada
di bulan Juni juga jembatan roboh. Karena itu sudah kita warning. Nah, itu sudah kita warning bahwa ini tinggal nunggu hari. Kalau nggak cepat dibersih, kami ini nggak seberapa. Karena kami sudah melakukan pembersihan di sana. Walaupun ditonton warga, kadang ada juga yang sambil buang sampah di samping, biasa. Jadi orang buang sampah, sampean yang bersihin. Iya, jadi orang sambil buang itu. Jadi kita lagi bersihin, dia sambil buang gitu. Ya itu luar biasa sekali memang. Jadi dan sampai saya datangi ke 2017 itu sempat saya datangi ke RT-nya. Bu, kebetulan ibu tuh RT-nya tadi RT daerah pemuda. Bu, ini jembatan kita kalau kayak gini terus ini nggak akan surut. Jadi tolong kita bantu. Kalau saya bilang kalau yang penting warga yang bergerak, saya akan koordinasi dengan tim DLH untuk pengangkutan Salamana atau Hantu Banyu. Karena kebetulan juga Gempar juga kalau ketika ada apa-apa DLH kota apapun tim Hantu Banyu itu armada mereka siap. Tapi kalau untuk pasukan mereka terbatas. Armada aja siap ya? Biasanya armada karena juga mobilisasi untuk keluarnya cukup jauh gitu, harus pakai anu lah. Nah, itu salah satu. Jadi ada beberapa, bukan hanya sekedar masalah air, tapi hambatan-hambatan yang terjadi di bulan bulan Juni 2019 dan kita juga di Gempar dan GMSKM waktu itu juga buka posko. Jadi hari pertama itu kita langsung buka posko untuk penanganan banjir dan menurunkan juga tim medis. Di saat itu sampai di hari ke-10 gitu. Kita jadi kita bicara mitigasi bukan hanya jadi pengelolaan sampai di pasca fase hitam. Jadi banyak orang nggak paham terkait masalah air yang ada di Kota Samarinda. Bahkan air nanti waktu dia masuk masa pembusukan atau zona, kalau saya bilang zona hitam, wabah fase hitam. Fase hitam tuh waktu kalau sudah air itu sudah menghitam, itu fase 7 hari. Itu air dari organik-organik yang ada yang terendam mati segala macam, dia akan terlepas ke perairan. Nah, di situ biasanya kontak mutabir dan segala macam akan dan itu selalu kami kasih warning bahwa kurangi kontak air. Kalau mau ibaratnya evakuasi lewat darat, kurangi kontak air. Kenapa? Bisa terjadi yang penyakit segala macam. Kemudian di bulan saya ingatkan lagi di Juni itu di titik air kita masih di zona kuning 89 kok, 87 atau 89. Enggak, bentar. Zona kuning itu apa? Garis kuning. Garis kuning yang di benanga garis TMA-nya, titik muka air, pintu benanga. Oke, pintu kuning. Nah, kemudian di bulan Januari hal terjadi serupa. Nah, itu murni dari limpasan atas dari Sungai Bawang. Sungai Bawang. Jadi das kita tuh sampai ke Muara Badak sana, Sungai Karangmusuh, Muara Badak sampai Sungai Bawang. Itu sebenarnya bukan di benanga itu. Nah, dia benanga ke atas. Oke, benanga ke atas. Nah, kalau yang ini kan jadi itu di bawah benanga. Perlu dipahami bahwa benanga ke bawah itu banyak anak-anak sungai, mulai dari Sungai Muang, Sungai Bayur, Sungai Lempake, Sungai Dewi Panjaitan segala macam sampai Sungai Sempaja, dan itu ada sekitar 10 lebih anak sungai yang terkoordinasi dan menyumbang air waktu di 9 Juni itu. Karena memang waktu siang Dewi Panjaitan sudah tergenang. Artinya apa? Nah, itu beda dengan yang 9 Mei. 9 Mei itu hujan terakhir di Pampang itu jam 18.00 atau jam 6 sore baru mulai air naik. Nah, saya mulai ngitung. Ini sekian jaraknya sekian TMA debit di Pampang, saya monitor terus. Jadi teman-teman data, saya nggak harus tunjuk ke lapang, saya ngumpulkan data-data yang ada saat itu relawan-relawan yang di sana titik TMA-nya berapa. Tema berapa? Saya sih ngitung debitnya jam sekian, kenaikan debit itu sekian. Oh, nah pas itu kembali lagi kenapa saya bisa menghitung bahwa jam berapa ini nanti kena genangan dan segala macem. Dari situ ya? Dari situ. Jadi pas ini posisi yang di bulan Mei juga pasang air makam, walaupun konda air itu tidak puncaknya, tetapi juga cukup lumayan memberikan efek samping. Nah, perlu diketahui air pasang Sungai Makam itu mempengaruhi sampai di jembatan Lempake Tepian. Ya. Jadi mungkin sama TB kemarin sama teman-teman kita juga videokan. Saya tahunya kemarin tuh selama 5 tahun terakhir saya tahunya sama pengaruh itu sampai di Gunung Lingga aja, Gunung Lingga dan Sejahtera jembatan yang di Pemnur. Nah, mempengaruhi sampai situ. Nah, kemarin saya dapat pas kebetulan juga pas ada insiden yang itu. Pas air balik loh. Ini airnya kok ke atas. Airnya dari bawah malah ke atas. Dari ke atas. Berarti dari sungai dari Mahakam masuk ke sungai kecil ya. Saya cek ke bawah.
posisi di bawah lagi naik atau turun. Saya kira takutnya ada orang buang kah, akhirnya melimpah atau sebalik kan bisa aja. Ternyata memang posisi R pasang. Dan memang posisi lama, oh berarti kok sampai sini. Nah itu selama 5 tahun terakhir data itu memang berubah. Nah yang di bulan dan ini sebenarnya 103 itu rekor tertinggi dari Bendungan Benanga. Mengalahkan 103 apa ini? 3 sentimeter. Itu Tinggi muka air. paling tinggi ini rekor ya? rekornya untuk Bendungan Benanga itu rekor. Pas Mengalahkan kemarin 98. pas kemarin itu ya? Oke, itu kenapa bisa lebih banjirnya bisa lebih ini dari tahun 98 gitu ya? Mungkin kita bisa melihat kalau ketika ini sebenarnya sudah kita prediksikan di tahun 2017 juga. Waktu itu teman-teman ke Sungai Bawang, saya ketemu sama teman-teman. Kalau mau ngerendam kota Samarinda itu gampang aja. Kukar nih kalau punya, jadi itu kan wilayah Kukar. Gampang ya itu rusak aja tuh atas nih area ini. Dan itu terjadi belum hanya waktu tempo sekitar 3 tahun ini. Ya. Maksudnya dirusak itu apa? Hancurkan aja kawasan sekitar itu. Kawasan di sekitar? Di sekitaran Sungai Bawang, bandara segala macam. Maksudnya ditebangi, di macam-macam gitu. Ya, maksudnya gitu. Di sana kan banyak sekali pembukaan lahan. Bahkan di area Jalan Muara Badak itu kemarin sampai sepinggang. Terendam di depannya kelurahan. Nah itu kan di situ banyak banget pembukaan area baru. Belum lagi bandara yang menyumbang ibanya. Dulu kan situ disebut sebagai rawa panjang, dijadikan alih fungsi dan banyak sekali lah. Itu yang Sungai Bawang itu yang di dekat bandara itu ya? Di atasnya bandara. Di atasnya bandara ya. Oke. Berarti bandara juga salah satu potensi untuk terendam bandara juga tuh ya? Bandara menyumbang malah. Malah nyumbang ya? Karena dia mengeruk rawa. Bandara jangan daerah yang harus tergenang. Iya memang iya. Iya harus tergenang harusnya. Bandara Samarinda itu memang harusnya daerah yang tergenang. Ini menurut akademis ini sudah diteliti kan itu? Iya emang ada. Ada penelitiannya? Ada. Bukan penelitian tapi maksudnya berdasarkan data elevasi itu udah kelihatan memang dia harus terendam. Harus terendam bandara itu. Di situ. Makanya itu rawan juga tuh. Daerah resapan rawa di situ. Rawan ya. Oke Mas Kris. Tadi sih sebetulnya mau nanya begini sih, kok kurang kerjaan ya Mas Kris itu mau ngukur banjir gitu. Ngukur banjir, ternyata ngukurnya adalah ada patokan-patokan dan itu teman-teman melaporkannya. Itu berapa patok atau berapa apa istilahnya? Yang tanda yang sampai mungkin gini. Berbeda mungkin seperti Mas Budi kajian akademisnya, kalau kami lebih di teknis. Jadi biasanya ya kita menghafal tandanya adalah misalnya area ini di sini. TMA yang ibarat tanda-tanda anunya berdasarkan pengukuran di dinding-dinding, ini sekian-sekian. Itu ditandai kan di dinding atau gimana? Kita mengukur aja dari tinggi jalanan seberapa. Oh jadi ngeliatin dindingnya sekian, berarti sekian gitu ya? Ya sama-sama pengukuran ini, kita kemarin bawa alat juga sih untuk mengukur ini ya? Tinggi muka air yang dari pasang air laut. Nah itu kan bisa kita ukur sebenarnya, ada alatnya. Oke. Nah, itu selain mengukur itu mungkin Mas Kris karena sering lihat itu jadi sudah tahu ya. Ya. Experience-nya. Jadi berapa misalnya dari misalnya Pampang sudah terjadi kenaikan, itu berapa waktu yang digunakan untuk kesini? Walaupun dulu dan sekarang itu berbeda. Sekarang mempercepat karena memang ada sudetan-sudetan yang baru dibuat, sungai kita dipercepat untuk mengalirkan. Jadi menormalisasi ya kali kembali menormalisasi. Jadi airnya sekarang lebih cepat. Ya. Kalau jalan itu mungkin sekarang lebih cepat. Jadi mempercepat laju air juga. Bukannya itu makin bagus kalau cepat. Air masih cepat ke Mahakam gitu. Permasalahannya kita seperti disampaikan Samarinda itu mangkok dia. Nah, mangkoknya dikelilingi air yang namanya das Sungai Mahakam. Yang debitnya itu jutaan kubik, mungkin miliaran ya. Miliaran kubik. Dan Sungai Karangmus itu debitnya berapa sih? 4 jutaan paling. Iya, kecil ya. Kecil aja. Kecil. 4 jutaan kita nggak bisa ngitung. Jadi sebenarnya Karangmus itu bagian kecil dari faktor ya. Saya bilang sama di sosial media Samarinda akan mengalami kelumpuhan 70% dari ruang tertingginya. Itu akan terjadi. Jadi sebenarnya kenapa saya bilang beberapa tahun bukan hanya sekedar saya mau ngasih warning system ya. Walaupun saya harap memang pemerintah juga harus melek ketika seperti yang disampaikan dari zaman dulu sampai sekarang kita sudah kebanjiran. Tetapi apakah ada warning system di kita? Apakah ada informasi terkait masyarakat apa yang harus dilakukan? Bagaimana ibanya mitigasinya? Dan kami selalu sampaikan. Selama ini belum ada.
Belum ada ya? Kita lebih banyak di penanggulangan dan Pasca banjir ya? Pasca banjir. mitigasi kita tidak ada sama sekali. Oh, oke. Kan sekarang ada BPBD. Nah, BPBD ya? Lembaganya itu apa? BPBD kan? BPBD. Nah, BPBD juga lebih banyak fokus memang di Penanggulangan. penanggulangan. Sesuai namanya. Sesuai namanya. Badan Penanggulangan Bencana. Betul. Jadi bukan badan mitigasi bencana, harusnya badan mitigasi bencana ya. Sesuai namanya memang penanggulangan. Berarti nggak salah itu ya? Awalnya salah betul. Seperti itu. Untung Pak Asmudi ngingetin ya. Jadi kemarin tuh walaupun memang itu bukan saya tidak punya kapasitas sebenarnya walaupun secara garis manapun saya sebenarnya tidak punya kapasitas tapi saya sebagai warga Samarinda ya saya bilang saya sebagai apa? Ya, aku orang Samarinda. Banyak aku ngasih tahu saudara-saudaraku yang mau kena banjir. Nggak, itu kan sampean sempet di medsos itu nggak takut ketika misalnya nggak terjadi banjir kan bisa. Karena waktu itu BPBD belum ini ya. Iya. Belum mengumumkan. Nah, Mas Kris yang mengumumkan duluan bahwa akan terjadi banjir sini. Itu kan kalau dipolitisir bisa aja tuh. Wah, ini bikin orang Panik. resah, panik. Nah, bisa jadi kasus ITE segala macam ya. Nggak takut seperti itu Mas Kris? Kalau saya juga ada kekhawatiran di sana, tetapi kekhawatiran saya hilang dengan keyakinan saya terkait data-data yang sudah saya kumpulkan. Sampai yakin bahwa ini Iya. terjadi banjir. Dan terjadi Karena sudah memang itu sebenarnya mulai dari saya kecil, mulai saya berenang telanjang di Sungai Karangumus, itu sebenarnya banjir di Samarinda itu sudah memang ada memang ruang-ruangnya memang tercipta. Selama ibanya nanti kalau dari pasang dari sana ketemunya di sini, maka titik tertinggi sebenarnya daerah es yang Limbung itu.